Pas kita mau mencapai puncak, malah digantiin. Iya gimana? Gimana mau nyampe puncak orang macet? Iya. Mukidi dikritik, si Amis dikritik, siapapun dikritik. Jadi wah ini bisa nih, kayaknya dia maju nih. Soalnya dia belum terafiliasi kemana-mana ini. Jadi kalau belum terafiliasi kemana-mana alias masih steril. Nah berarti ini yang diinginin rakyatnya. Gitu. Buat rakyat ya. Buat permisa yang ada di rumah, kalau kalian mau terjun di politik, jangan lupa kalian harus mesti siapin banyak trik, karena namanya poli itu banyak, trik itu ya trik. Jadi harus banyak trik. Nah, tadi kan kita ngomongin dinasti politik atau politik dinasti. Nah, simpel aja. Kapan buka cabang di Jakarta? Selamat datang di Kelas Politik, sebuah program yang menggabungkan semua program yang ada di YouTube ya, karena kita sudah mentok juga idenya ya. Kita menggabungkan Majelis Lucu Indonesia, menggabungkan bocah-bocah kosong, menggabungkan semuanya lah. Kita ini gara-gara handsat nih emang semua. Ngomong kan udah disebut namanya tuh udah disebut. Namanya udah disebut. Ya, terima kasih. Apa? Terima kasih. Ya udah. Nah, di Kelas Politik kali ini kalau kemarin kan lu kenapa Anda terus ngomong? Kan gue ngasih tau dulu di Kelas Politik ini lu kan kemarin lu udah ngajarin Dela tuh. Ya. Sekarang kan gua akan bawa berbagai macam makhluk untuk lu ajarin politik di sini. Ya. Ini kenapa gue mesti pakai topi ini sih? Kan lu katanya ini pengajar. Oh ya. Kan biar ini kalau wisuda kan lu tuh kayak udah jadi dosen. Ya. Ya Allah cuman dia doang, nggak ada respon yang lain gitu. Baca skenario. Emang ada pengajar yang nggak wisuda? Bro, kita itu sekarang sulit sekali memikirkan segala-galanya. Karena begitu banyak paperwork yang harus diselesaikan oleh dosen. Kapan kita baca buku? Kapan kita belajar? Kapan kita penelitian? Hanya paperwork saja. Ini menterinya siapa sih? Nah, Menteri Pendidikan sekarang. Nuduh. Emangnya gue ngomong Menteri Pendidikan? Kan gue gak ngomong Menteri Pendidikan. Tapi lu tau gak Menteri Pendidikan sekarang kenapa gak pernah bicara? Ya karena dia gak pernah jadi dosen, men. Salah. Karena namanya Nadiem Makarim. Makanya dia gak pernah ngomong. Ya kalau gue ketawa gue gak keluar SK. Jadi dia gak pernah ngomong tapi minta bintang 5. Nah, kali ini gue akan bawa seseorang yang harus kita ajarin edukasi tentang topik-topik kita hari ini. Ya. Udah siap ya? Langsung. Siap ya? Silakan. Langsung kita panggil, ini dia murid kita di episode kali ini. Ini dia Saiful. Sehat Saiful? Alhamdulillah. Tunggu sebentar. Siapa namanya? Saiful. Emang Anda tuh kalau bicara selalu penuh gitu ya? Kenapa? Ya itu Saiful. Wah. Saiful. Sebentar, ada kemajuan nggak? Ada. Semenjak lu bahas bola kau udah kemajuan sih. Ini juga bangkunya pada maju nih. Ya Saiful sehat? Alhamdulillah. Kita duel lagi yuk. Hah? Duel lagi. Saiful. Oke, ya. Saiful, kita tanya dulu basic dulu ya sebelum kita mulai ya. Apa yang lo ngerti tentang politik? Jawab cepetan lah. Enggak, sabar, dia belum jawab. Politik. Ini nih. apa ya? Selain kekuasaan, pastinya banyak trik. Politik selain kekuasaan banyak trik. Betul. Sekedar informasi, Saiful ini lulusan sebuah kampus informatika dia dengan IPK 3,8. Jadi itu kenapa itu pusat data bisa bobol? Informatika. Benar. Kenapa? Menurut seorang Saiful yang lulusan informatika, kenapa data bisa bocor? Belum ditambal? Oh iya.
mau gimana lagi? Selangnya Apakah belum benar, diganti. itu minta tuntutan. Hackernya minta tuntutan. Menurut Saiful gimana? Ini ada sebuah data di hack terus hackernya minta tuntutan tuh gimana menurut Saiful? Hacker tuh apa sih hacker? Dah jelasin dulu. Ya, hacker lah. Wah, ya kalau namanya hacker ya, selama masa kuliah itu yang diajarkan ya apa ya, mencoba mengkorek ini ya, mengkorek sebuah website, sebuah informasi penting geseran gitu. Enggak, lo geseran dikit jadi gue bisa kesini kan. Jadi gue kedengeran juga. Benar. Jadi gue nih baca gerak bibir aja nih. Terus mengkoreksi Dan melakukan ini ya, infiltrasi ke website-website yang punya data-data penting. Jadi dia tuh tujuannya biasanya untuk mencuri, mengklaim semua data-data itu menjadi milik si hacker itu. Itu sih yang setahu saya. Selamat datang di Gadgetin ya. Kita akan mereview. Jadi kalau mencuri itu hacker. Kalau mencuri hati itu Mencuri hati rakyat. ya itu apa? Lewat kekuasaan. Terus? Lihat bapaknya. Udah mulai lah. Oke, Kita mulai. Kita mulai. Saya mulai hari ini kita akan belajar tentang Pancasila. Jadi kita akan belajar tentang apa aja sila-sila yang ada di Pancasila dan beserta simbol-simbolnya. Oke? Nggak sekalian sama Pancatunggal. Iya benar ya, sekali Pancatunggal. Gimana tuh Pancatunggal kan? Panca 5, Tunggal 1. Ini 5.1 gitu maksudnya gitu. Ini sangat hacker ya dia nih. Hacker ya. Dia bermain dengan angka-angka. Ya. Coding-coding. Ya. Tapi Saiful, Pancasila coba kita ngetes dulu. Pancasila sebutin. Tunggu men, perannya dia apa sih sebetulnya? Kan gua kan dosen, kan gua yang nanya dong. Gue nanya dulu, nanti abis itu lu berantem abis ini. Udah. Gue tanya basicnya dulu biar lu ngerti mulai pengajarnya dari mana. Sabar. Apa Pancasila? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh pejabat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh pejabat Indonesia. Realistik. Realistik. Kenyataannya seperti itu ya, kenyataannya. Oke. Dengan basicnya seperti itu, nanti Bang Hensat akan ngajarin lo tentang Pancasila. Silakan kalau ada yang mau ditanya tentang Pancasila, silakan ditanya. Atau mau dengerin dulu penjelasannya Bang Hensat, silakan. Habis itu ditanya, boleh. Oke? Siap? Harusnya kalau Pancasila mestinya kita duduk dong harusnya. Ini duduk. Duduk enggak maksudnya duduk sila. Oh, sila. Mohon maaf kita lagi gak cek kodam ya. Ada Silwangi itu. Siliwangi. Saya udah ketinggalan beberapa kali nih. Ya, dar. Mantap. Ya, silakan. Oke, pertanyaan pertama Saiful ya. Coba tolong dijelaskan siapa aja pejabatnya itu. Apa tadi? Gue juga dengerin. Pejabatnya siapa aja? Pejabatnya siapa aja tadi kan? Keadilan sosial bagi seluruh pejabat Indonesia. Siapa kira-kira? Pejabat yang sekarang aja nih ya, pejabat sekarang ya Mukidi sama ini anaknya sama keponakannya. It's still relation. Apa tadi ulang bahasa Indonesia? Mukidi dan anak dan ponakannya. Anak dan ponakannya. Oh, iya. Terlihat kan sejaterong kan? Ya, sejahtera ya. Kita balik lagi aja lah ke Ya kan. Lu silakan ke sana lu tadi. Ya, maaf. Ya, silakan. Jadi memang Pancasila itu adalah dasar negara kita ya. Sila-silanya itu semestinya kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak disalahkan juga pejabat keadilan sosial bagi seluruh pejabat Indonesia karena pejabat juga rakyat kan. Ya. Ya ini jadi susah ya. Ya, gue setuju tuh. Nanti suaranya Saiful agak lebih kencang ya. Ya. Oke. Dan terus kemudian
lambang-lambang itu menggambarkan arti-arti. Sila pertama. Sila pertama. Bintang. Nah, kenapa bintang dulu? Menurut Kenapa? Saiful. Kenapa bintang? Karena bintang itu lebih bersinar. Beda kalau bulan. Oh. Oke, pasti salah ya. Iya. Yang benar apa? Ya, karena bintang itu melambangkan ketuhanan yang Maha Esa lah. Oh, karena di atas, bintang di atas Dekat. Hah? Dekat. Dekat sama karena dekat ya melambangkan tuh apa sih Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kalau kedua lambangnya apa? Lambangnya apa? Lambang yang kedua apa sih, Saiful? Dan yang kedua ini. Rantai. Oh, ini tapi bukan rantai sekarang. Tambang. Oh, diganti. Tambang. Aku nggak ikut-ikut mainnya. Jangan. Kenapa nggak? Tapi kan mungkin dia punya filosofi sendiri. Ya enggak, itu gue lagi ngelawak sebetulnya. Gue nggak ikut-ikut itu. Ya boleh. Kenapa Filosofi. tambang? Karena lagi viral dan apalagi mau masuk 17-an. Jadi memang lebih relate. Jadi tarik tambang. Oke. Langsung kita betulkan. Itu yang kedua itu. Yang kedua itu lambangnya rantai ya. Rantai. Dan itu kalau dilihat lebih dalam lagi, rantainya itu bukan bulat-bulat terus jadiin satu, men. Jadi ada bulat kotak. Itu macam-macam tuh, melambangkan keberagaman, menggambarkan laki-laki perempuan gitu-gitu. Jadi kalau lo perhatiin hakim Mahkamah Konstitusi itu rantainya juga sama itu. Iya, lingkaran kotak. Nggak seketika sama X kalian. GTA, ya segitiga mah. Segitiga mah X, kalau X agak susah sih sebenarnya ya. Ya, benar kenapa ya. Ya pokoknya nggak ada begitu, nggak ada. Nah. Jadi waktu itu diputuskannya udah begitu. Oke, yang ketiga Karena apa? jangan bikin saya susah di sini. Yang ketiga apa lambangnya? Yang ketiga situ dong nanya. Apa yang ketiga, Saiful? Tahu nggak kira-kira? Pohon beringin. Pohon beringin. Kenapa tuh? Kenapa pohon beringin? Karena apa ya? Kenapa pohon beringin? Mungkin gitu apa? Mengadopsi si itu. Siapa? Gokar. Kenapa ya, men? Terus setiap kali dia jawab tuh gue deg-degan. Benar. Kenapa Golkar? Kan warnanya ini. Beringin Kuning juga. Oh, kuning dan beringin juga. Iya. Oke. Ada Golkar di balik pembuatan Pancasila? Nggak ada. Oh, nggak ada. Golkar melaksanakannya. Oh, Golkar melaksanakan. Nah, jadi kenapa pohon beringin? Karena beringin itu kan akarnya tuh kuat. Oh. Sehingga membuat si pohon beringin ini susah sekali digoyahkan. Jadi artinya kalau kita bersatu seluruh rakyat Indonesia, kita akan menjadi kuat. Oh, jadi kenapa pohon beringin, Pul? Karena akarnya kuat dan susah digoyangkan. Ya. Sama kayak Partai Golkar kan ya. Kayaknya ada yang kurang deh. Ada yang Pohon kurang. berangan. Kenapa pohon berangan? Ya apa ya? Pasti harus yang namanya ini ya, negara pasti punya ekspektasi, harus tahu dong ini ke depannya apa visi misinya ke depan. Itu sih. Oh, filsuf juga dia. Mampus bukan. Pusing kan lu. Nah, kalau itu bagus. Bagus. Makanya kan tadi pertanyaannya adalah bagaimana menurut Anda. Iya, Jadi benar. kalau dalam perkuliahan itu, kalau bagaimana menurut Anda boleh jawabannya. Iya, benar. Nggak ada Itu kan yang tadi saran juga kalau bisa ditambahkan juga selain beringin juga kita bisa berangan-angan. Oke. Yang keempat. Tahu nggak, Pol? Kepala banteng. Betul, kepala banteng. Kok lo ngeliatin gue? Ya kan gue make sure kan dosennya lu. Iya bener lah. Iya benar. Nah, Artinya betul. apa, Pol? Ini simbol kerakyatan ya, inspired by PDI, dan itu juga kenapa ya, karena banteng itu sensitif sama yang namanya warna merah. Kenapa sensitif warna merah, Pol? Ya bukti kalau kita lihat pertandingan di Espanyol ya, kalau ada jubah merah pasti langsung mau mencoba menyeruduk. Ada secara ilmiahnya kenapa warna merah itu membuat banteng menyeruduk? Apa ya? Ada secara ilmiahnya nggak menurut saya, Pol? Banteng itu alergi, matanya alergi. Jadi kayak apa? Menyindir, jadi menyindir ini banteng, ini yang karakter banteng. Nah banteng tuh nggak setuju, makanya
dia mencoba mengeluarkan emosinya. Gue liat dia ngomong pengen gue pegangin biar gak gerak-gerak. Tapi bener banteng kan? Banteng itu kan sila keempat itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi memang itu tentang kerakyatan. Nah banteng itu menggambarkan bagaimana rakyat Indonesia itu kuat dalam menghadapi segala tantangan bersama-sama. Itu artinya ya, itu artinya ya. Bersama-sama. Itu terjemahannya saya tuh. Oh terjemahannya Anda ya. Menurut saya begitu. Oke. Yang kelima Pul. Yang kelima itu padi. Padi dan Padi dan kapas itu. Oke, apa? Apa ya, padi dan kapas. Pertanian seingat saya. Kenapa ya pertanian? Nah, tapi pertanian itu nyatanya yang nguasain pejabatnya. Makanya kan keadilan sosial bagi seluruh pejabat Indonesia. Karena dikuasai pejabat kebanyakan, bukan rakyat. Memang sebenarnya. episode ini yang paling berat adalah kita meluruskan ya. Dia yang bikin jatuh di jurang ya. Jadi karena itu padi dan kapas Kalau mau lurus mah Cipali. Bener, kalau mau lurus Cipali. Cipali apa sih men? Jalan tol. Kalau mau lurus ya jalan tol bener, nggak salah. Jadi kenapa padi dan kapas? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi maksudnya padi itu kan melambangkan kesejahteraan. Oke, Jadi padi. harus adil semua rakyat Indonesia. Kapas itu kenyamanan sebetulnya men. Karena zaman dulu tuh kalau tidur tuh dari kapas tuh kasur-kasur bawahnya tuh. Jadi kita nyaman. Jadi adil buat semua, nyaman buat semua. Adil buat semua, nyaman buat semua. Makanya lambangnya padi kesejahteraan. Tapi nyatanya kenyamanan tuh biasanya kalau orang zaman sekarang bahasanya apa? Luxury. Makanya nggak heran kenapa kalau pejabat tuh kalau mau study tour atau apa pasti minta fasilitas yang luxury. Oke, I vibe Kincana. Dia menikam dirinya sendiri. Ya, tapi nggak salah kan emang lambangnya padi kesejahteraan dan gue setuju Tapi tadi. gini ya bro, kita tuh harus bersyukur dan bangga dengan Pancasila. Ya, kenapa? Lambangnya juga Garuda Pancasila karena itulah melambangkan Indonesia. Secara keseluruhannya. Benar. Misalnya nih, dengan lambang burung Garuda misalnya di jersey timnas itu, pemain-pemain timnas kita bisa bergerak lincah dan menuju kemenangan. Itu karena pemainnya apa karena Sinteyong? Pemainnya bro. Keramat. Dan Sintayong bro. Dan Sintayong ya. Sono dikit Pasar Senen. Kenapa Pasar Senen? Kan Sintayong kan sono Pasar Senen. Sebentar. Sintayong sana lagi Senen. Sentio. STY itu Sentio. Sana lagi Senen. Akun IG-nya apa, Saiful? Akun IG-nya ini Santap Gan. Ya biar maksud saya buliannya biar pindah ya. Saya ada yang mau ditanya nggak ke Bang Hensat sebagai yang lebih mengerti politik di tempat ini? Pertanyaannya bagus banget udah itu. Jadi belum. Anda belum. Ayo silakan bertanya tentang Pancasila atau tentang apa? Pengen tahu tentang politik? Ini ya tentang Pancasila ya. Oke. Pancasila itu kan identiknya dengan burung Garuda. Iya benar. Ya kan. Nah pertanyaan saya itu kacangnya kemana? Kacangnya kemana? Kencana ya. Lo bisa jawab. Harus jawab dong. Harus jawab. Kagak ada. Kacangnya mana? Ya kalau dosen kan harus bisa menjawab dong apapun pertanyaannya. Iya, namanya juga dosen. Murid kan bertanya karena nggak tahu. Nah biasanya kalau dosen terdesak itu jadi tugas ya. Bagus lagi. Kacangnya mana? Iya kacangnya mana? Ya. Tapi ada apa? Lu mau nanya tentang situasi politik sekarang nggak, Pol? Ke Bang Hensan Nggak ada. usah dipaksa. Ya. Ini banyak isi kepala Iya. sih. Apa Pol? Apa yang lu bingungin di situasi politik sekarang atau di menurut lo sudah dipraktekkan belum Pancasila dalam kehidupan kebangsaan ini? Ya kalau ya namanya tadi kayak apa namanya politik ya kan. Iya. Yang paling simple ya yang nggak perlu rumit yaitu dengan main catur. Jadi dengan main catur tuh kita tahu posisi ini
posisi ini, terus gimana cara maju, mundur dan bergeraknya kapan. Nah, kalau tepat, nah maka bisa menguasai suatu permainan. Itu sih. Oh, negara itu bener, setuju nggak lo? Lo setuju nggak bahwa sebuah negara itu kayak main catur? Iya, sebetulnya bidak-bidak catur itu mirip negara, men. Ada pion, ada ratunya, ada rajanya, gitu ya. Mungkin ada presiden, ada wakil presiden. Terus kemudian ada menterinya, ada bentengnya, ada yang pertahanan keamanan. Jadi semuanya memang ada tuh. Iya. Ini saya dong, ya. Malah ke tangan lo. Jangan gitu dong, ya, oke? Iya. Saya perlu ulang lagi nggak? Gak usah, lanjutin aja. Nah, kameranya udah ke muka lo. Kamu soalnya saya ngomong sana, saya harus ngelirik nih. Takutnya kamera turun lagi. Tangan lagi. Iya. Jadi itulah, kira-kira. Jadi kalau kemudian diibaratkan negara itu seperti bidak catur, iya. Tapi ya memang itu juga, dan dalam bidak catur itu kita harus bertahan kan, mempertahankan negara. Di bidak catur kan paling depan pion kan. Pion ini yang paling kecil kan. Ya. Itu maksudnya berarti emang selalu rakyat yang dikorbankan pertama ya? Sebetulnya tidak. Oh, enggak. Ya. Sebetulnya tidak ya. Tapi kenyataannya gimana, Pol? Tapi kenyataannya gini, ya dari mana-mana permainan catur, ya rakyat pasti lebih ini. Si pion ini pasti lebih dulu. Tapi kalau berhasil menaklukin segala rintangan, maka suatu saat ini rakyat jadi menteri. Oh, suatu saat rakyat ini kalau jadi bisa menteri. melewati tantangan bisa jadi kalau maju terus malah jadi menteri. Itu salah. Kalau berhasil si pion ini melewati berbagai tantangan sampai di tujuan, dia digantiin sama pejabat, Bos. Dia digantiin jadi pejabat. Bukan digantiin sama pejabat. Bukan jadi pejabat. Bukan kan, dianya langsung jatuh. Dia diganti. Jadi, nah itu juga makanya rakyat ini dilema kalau kita berhasil menempuh berbagai situasi. Kurang istirahat kali, makanya masih lemah. Kurang istirahat. Tuh, dengerin makanya saat kalau dikasih tahu sama orang. Iya, maksud gua kan kita, lo kan kayak gua nih, sama lo nih ya. Kuliah. Berkarir. Berproses. Tiba-tiba pas kita mau mencapai puncak, malah digantiin. Iya gimana? Gimana mau nyampe puncak? Orang macet. Iya. Macet, Chan. Makanya nggak usah ke puncak. Kalau ke Bandung masih aman. Kalau info jalan tol gimana sekarang hari ini? Info jalan tol. Cipularang macet nggak hari ini? Ya, itu karena beda, ada, ya lumayan ya. Lewat Cipularang. Iya, gua mau ke Bandung. Nah, kenapa lu nggak Tapi kan kita lagi ngomongin puncak tadi. Ya, gua mau ke Kalau nggak Bandung. nunggu aja diusir. Hah? Kalau nggak nunggu aja diusir. Di mana? Kalau diusir kan, us. Oh, naik bus. Saya ya. Sebentar ya. Jadi kita sepakat ini pindah ke Bandung ya. Tadi puncak loh ini. Ke Bandung, gua nanya ke Bandung gimana macet. Dia bilang tunggu diusir aja. Kenapa tunggu diusir? Wus. Apa tagline-nya? Wus. Aduh, gua lupa lagi. Pasti yes, gitulah adalah. Oke, ya. Itu tolong ya diganti tagline-nya ya. Kurang banget itu. Emang udah pernah naik bus? Baru sekali aja sih ya. Baru sekali. Enak. Iya. Enak. Lu gimana caranya? Gak enak kasih kucing. Oh, nggak enak kasih kucing. Terus lah. Kamu naik bus sekali, nggak balik lagi? Enggak sih, biasa aja. Bukan. Naik bus. Iya. Naik bus ya, terus gitu kan? Ya, Terus sampai nih, sampai. Ya. Lo nggak balik lagi, kan naik cuma sekali. Ya enggak, gue bisa naik bus bisa, naik ini bisa. Oh, jadi pulangnya nggak naik banyak lain. alternasi naik gitu. yang lain. Iya. Jadi nggak hanya naik bus aja. Iya. Kenapa pulangnya kamu naik bus? Bukan sih, mau ini ya, mau nikmatin ya, suasana di ini panjang jalan. Ya. Jadi maksud lo naik bus itu nggak bisa menikmati situasi? Ya terlalu terlalu singkat sih. Maksudnya. Terlalu singkat. Jadi pulangnya naik apa nih? Saya naik bus aja sih ya. Karena udah rindu dengan suasana ini pegunungan sekitar. Nah tadi kenapa berangkatnya naik bus? Lagi ada ini aja, lagi kepepet situasi. Ya. Oh, kepepet situasi. Kepepet situasi naik yang lebih mahal ya. Anda itu lucu juga emang. Emang gitu kan kalau lagi kepepet sesuatu pasti naiknya yang lebih mahal atau yang lebih pasti. Begitulah.
yang maju pilkada Jakarta nanti. Oke. Kalau udah kepepet ya pasti masuknya ke sana. Oh, maksudnya daripada enggak, Enggak. kemarin yang ada aja. Ya, ada aja yang udah pasti jaminan menang aja. Daripada aman kan mending Asang kan. Apa tuh Asang? Anies Kaisang. Oh, gitu ya. Kayaknya. Memang ya dalam teori manajemen Ya. itu ada must dan wants. Oke. Nah, Oke. must-nya ini harus nih. Iya. Yang harus tuh apaan gitu? Ya. Misalnya kayak lo nih ya, mau beli Ya, mobil. ini, Yang must ya, yang Ya. must itu pokoknya saya mau beli mobil yang AC-nya dingin. AC-nya dingin. Jadi oke. yang lo cari itu aja tuh. Yang Ini AC-nya dingin. ada nggak? Ya, AC-nya benar, dingin benar, nggak nih? benar. Kalau yang wants itu macam-macam tuh, ada sound systemnya, Ya. joknya kulit itu Ya. wants aja. Ya. Nah ini sama nih. Emasnya kan harus Maju dulu. Maju dulu. Wants-nya wakilnya siapa? Nanti Maju aja. Maju Iya. dulu. Gitu. Bener juga dia ya. Nah, berkaitan masalah Mas Kaisang. Oke. Kita akan ngomongin pelajaran berikutnya adalah dinasti politik. Nah, Boleh aku pengen juga nanya dong. dulu sama Mas Saiful sebelum nanya ke Hensat. Emang ini udah aman ya? Ah, Kita aman. ngomongin dinasti politik Aman. Ya, ya, ya. Asian. Anda itu jangan nyebut aman berkali-kali, itu sudah termasuk kampanye, saudara. Ya Allah, buat Pak Anies sama Pak Soebul Iman kalau jadi pakai kata aman tolong bayar royalti ya. Aman. Terkendali. Minta bebasin pajak aja, bro. Bebas aja. Saya walaupun kemarin di 02 saya siap kok ke Pak Anies sekarang. Ya, ya. 02. Itu juga. Udah, lo harus lihat, gue udah bikin sesuatu. Ntar Apa? nih sebelum Apa? kita lanjutin ya. Ya, itu kok ada bukti transfer tuh. Iya, ini nggak ada gue nih Pak. Pagi-pagi udah nyusahin. Lihat aja lagi gue. Lihat. Oh, gue juga punya. Nih, Hah? Ini lo transferan dari Pak Anies. boleh. Enggak. Kita lagi bareng ya. Tahu, gue juga punya. Kita lagi bareng ya. Iya, boleh. Tahu gue ngasih lihat. Bentar ya, kita lagi meeting dulu ya, bentar ya. Sabar ya. Ini kita saling pamer-pamer nih Boleh, soalnya. boleh, cepet. Bentar. Saiful juga gue bikinin ntar ya kayak gini. Lu dari mana, Pol? Saya Bekasi. Bos. Oh, wakilnya lu aja. Gue bikinin. Oh. Jadi kita juga punya. Friends. Enggak, Saiful ntar gue bikinin ntar. Oh iya. Ntar- Itu bagus tuh, men. Ya, kita naikin ya. Kalau lo bisa, benar. Kita naikin ya. Kita naikin ya. Lu udah naikin kan? Udah, bukan gue yang naikin, gue dapat dari yang netizen. Kalau gue kan nggak pernah bikin sendiri. Kalau gue buat gimmick-gimmick aja. Tapi kalau ternyata serius gimana? Ah, enggak lah. Gua nggak mampu kok mengikuti Kenal Tangsel. Ahmad Dhani kenal? Ah, kenal Ahmad Dhani. Kenal Ahmad Dhani kenal. Dia pernah maju Kabupaten Bekasi, men. Kalah kan? Kalah. Nggak apa-apa. Mungkin Marcel mau ikutin jejaknya Ahmad Dhani. Tangsel. Ari Kriting di bau-bau. Lo maju Bekasi. Belum pakai deodoran tuh. Bau-bau. Iya. Ntar ada orang sana, yang tersinggung, panjang kita urusannya. Nama daerah Indonesia itu emang banyak banget, ada bau-bau, ada fak-fak, tapi jangan disalahartikan. Iya, Mamat dari fak-fak. Iya. Iya. Tapi kan lo lihat kan hasilnya Mamat kan bagus. Wah, penghasil bule dong. Penghasil bule. Kenapa? Kalau bule tuh kalau lagi ini ada masalah kadang ngomongnya fuck man gitu. Oh, kita lanjut ke topik berikutnya, terlalu bahaya teman-teman ya. Iya, ini terlalu bahaya, agak ngeri. Gua aja ngeri ini ya pembahasannya ya. Oke, kita ngomongin dinasti politik. Menurut saya Pul dulu, dinasti politik itu apa? Dari kata dinasti aja ya. Oke. Dinasti ya semacam ini. Usaha F&B. FNB? Apa tuh? Iya. Nah, biasanya dia semacam kedai kafe. Hah? Di kan ada dinas terus tea. Nah, jadi dia ada jual teh sama kopi. Gitu. Di Nas? Di. Nas apa tuh? Dinas itu maksudnya gini. Ada golok gak sih? Ada golok gak sih? Gue mulai emosi ini. Gue terbebani gue terus terang. Dinas. Nasti. Oke, kalau tapi kalau secara pengetahuannya Saiful sendiri dinasti politik nih ya, di dunia politik kita nih apa dinasti politik nih apa nih? Menurut Saiful?
Seingat saya dinasti Atau sepengetahuan? politik, kekuasaan turun temurun. Kekuasaan turun temurun. Kekuasaan turun temurun. Iya. Benarkah Bang Hensat? Waduh, berat beban banget tuh jawab dinasti politik. Bedanya nggak ini? Gue tanya dulu. Bedanya dinasti politik sama politik dinasti apa? Karena ada orang bilang, jangan, hati-hati kebalik. Dinasti politik itu dalam satu keluarga turun temurun menguasai kekuasaan, memiliki kekuasaan tertentu di daerah itu. Kalau politik dinasti itu bagaimana memanfaatkan politik untuk membuat dinasti atau kekuasaan dikuasai oleh keluarganya. Seperti misalnya mengubah aturan. Ya. Itu ini boleh lanjut gak sih, men? Boleh. Takutnya nggak kan kalau gua kemudian menjelaskan kebanyakan titit gitu enggak disensor ini kita. Jadi gitu lah kira-kira kalau lebih ya. Ya, lu lanjutin aja cerita kan. Kenapa lu takut disensor tapi lu udah selesai itu. Itu ngerti ya sekarang ya. Bedanya dinasti politik sama politik dinasti. Kalau dinasti politik itu adalah menguasai, secara turun menurun. Kalau politik dinasti dia menggunakan politik itu untuk membuat kekuasaan. Jadi diubah aturannya. Saiful, pertanyaannya adalah yang terjadi sekarang menurut Saiful, dinasti politik apa politik dinasti? Lebih ke ya kalau yang saya lihat ya dari peraturan yang dirubah ya kan, dari peraturan yang dirubah, terus juga permintaan dari keluarga untuk terlibat lebih banyak ke berbagai lini politik, itu lebih masuk ke politik dinasti ya. Kalau saya baca, contohnya bahkan ada yang dijuluki ratu horor di Banten. Nah, itu kan contohnya dinasti politik. Dinasti politik. Ya. Dinasti politik apa politik dinasti yang di Banten sana? Itu sebenarnya ada perdebatan ya. Gimana? Karena katanya kan demokrasi. Jadi kemudian ada pemilihan langsung. Ya. Yang di Banten itu sebetulnya pada saat mencalonkan keluarganya tidak menjadi penguasa. Saat mencalonkan, keluarganya tidak menjabat. Beda dengan yang terjadi di nasional. Karena dia menjabat. Titik permasalahannya adalah dia menjabat. Sehingga dia bisa mempengaruhi. Berarti yang sebenarnya dipermasalahkan adalah ketika di Konoha ya, men ya. Di Konoha, misalnya adik gue mau maju, gue menjabat sesuatu, anak gue pengen maju. Selama gue menjabat itu menjadi titik permasalahannya. Iya dong. Kalau gue udah nggak menjabat, anak gue maju, it's okay aja. Iya. Mestinya sabarin aja. Tunggu kan bentar aja lagi dulu. juga udah turun. 5 tahun lagi dia bisa. Aman. Tapi Ibu sendiri setuju nggak sama dinasti politik? Kecuali ya pasti enggak banget. Kenapa? Karena tadi dibilang demokrasi, berarti kan semestinya namanya demokrasi itu untuk ini ya, dari rakyat. Jadi intinya untuk rakyat. Tapi yang dimaksud konteksnya itu adalah untuk rakyat secara universal, bukan yang rakyatnya yang dari keluarga itu, dari itu aja. Nah, jadi yang dari rakyat yang dari luar golongan itu. Jadi berlaku umum gitu. Nah, makanya saya nggak setuju banget. Ya, kalau dinasti politik itu membuat kesempatan buat orang lain itu tertutup. Karena harus keluarganya dia lagi. Kalau yang di Jogja itu termasuk apa? Itu daerah istimewa. Berarti itu emang di situ sah dengan konsep seperti itu? Iya, karena dia khusus. Keraton istimewa. Iya kan, keraton ya? Iya, keraton Jogja. Itu istimewa. Itu ada undang-undangnya. Udah ada undang-undangnya. Khusus itu. Makanya namanya daerah istimewa Yogyakarta. Satu lagi yang khusus juga itu di Aceh, daerah istimewa Aceh. Itu macam-macam. Salah satu istimewanya adalah partai lokal ada di sana. Di provinsi lain nggak ada partai politik lokal, nggak ada. Hukum Islam juga ada. Hukum Islam juga salah satunya. Syariat Islam itu kan Aceh satu-satunya doang itu. Satu-satunya yang jalan syariat Islam. Iya. Yang masuk. Tapi gue pengen nanya deh, waktu itu Jogja kok bisa menjadi daerah istimewa itu gimana ya, Bang Hensat? Waktu itu memang keputusan dari
para wakil rakyat dan pendiri negara itu. Karena jasa-jasa Yogyakarta terutama ya. Oke. Pada saat mempertahankan perang kemerdekaan Republik Indonesia. Itu kayak bentuk hadiah aja. Bukan, saya tidak setuju dengan kata-kata hadiah. Oke, apa yang benar? Sorry, maaf. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk menjadikan Jogja. Sekarang Sultan Hamengkubuwono Hamengkubuwono 10. 10 ya. 10. Kalau 10 itu apanya 9? Itu ada pertanyaan di episode yang lalu juga tuh. Dia lah yang jawab. Iya, 10 apanya 9 ya teman. Gimana sih saya Keturunannya pas ya Lu mau nanya apa? Lu mau nanya apa? Apa ya? Itu dulu dijawab. Enggak, susah. Pusing pagi-pagi nih. Pagi-pagi berkomedi. Makanya lo nonton dong. Kan gua di situ. Kan gua di sana, ngapain gua nonton lagi? Kan gua ada episodenya. Ya, sabar Pak, yang tugasin ngomel saya Pak. Iya, apa? Apa ya? Seputar apa aja kan? Iya, bebas. Iya, apa aja lah. Nah, tadi kan kita ngomongin dinasti politik atau politik dinasti. Nah, simpel aja. Kapan buka cabang di Jakarta? Oh, iya menarik. Ini Apaan lo aja? Ada artinya. Jelasin ke gue. Dinasti politik. Kapan buka cabang di Jakarta? Oke. Ya, bagus ya. Oke. Peluangnya gimana? Peluangnya besar, kan udah dibikinin jalan. Wah, ini jalan mulus Jalannya nih. udah ada, yang bikin jalan itu juga berkorban. Jadi kalau nggak dipakai, wah masa nggak dipakai? Sayang ya. Sayang ya. Kalau menurut saya pun gimana peta Jakarta? Sebenarnya banyak kan orang bilang kan ini ya, tapi pasti karena mungkin suka ada yang namanya penggusuran. Nah itu kan berarti ada lahan kosong. Nah itu kesempatan. Jadi kayaknya bisa nih buka. Jari lu. Jadi kelipet jarinya. Makanya gue pengen. Takut kram. Jadi cocok nih buat buka coffee shop di situ. Dan coffee shop itu kita namakan dinasti. Nah, jadi dinasti itu saya setujunya kalau dalam bentuk kayak coffee shop gitu. Dinasti bisnis turun menurun. Ya benar. Kalau gue punya coffee shop ya diterusin sama anak gue boleh dong? Boleh bisnis bos. Beda sama tata negara ya. Tapi gue mau nanya nih Saipul ya juga ya. Peluangnya kan tadi lu bilang ada nih, jalannya terbuka. Ya. Nah ini gue semangat nih, ini bidang gue nih. Nah ini. Menurut lo? Kamera. Udah nggak emang tinggal di tangan. Ada berapa poros? Di Jakarta. Bisa 3, bisa 2, bisa 1. Hah? Kok bisa 1? Lo bisa 1 dong. Kalau ternyata si itu dengan Kaisang, siapa yang berani lawan? Tapi ada peluang itu. Nggak, ini gue kan apa? Apa disini tiba-tiba. Jadi gini Bang. Topinya mau dipinjam dulu. Mau buat wisuda. Maaf ya. Iya boleh. Enggak, lain kali tuh kalau properti itu pastiin propertinya nggak dipakai sama orang. Udah cepet. Orang wisuda. Udah cepetan keluar. Gimana? Ini gue penasaran ya, Pul ya. Itu orang beneran di wisuda. Hah? Dia tadi. Lu lihat aja dia umur 50 baru wisuda. Enggak, jangan-jangan kan dia mau belum kali. 56. Ke studio foto. Studio foto. Ya karena kan foto wisuda kan hanya untuk membanggakan orang tua kan ya. Gitu ya. Iya, sisanya mah orang tua nggak peduli. Lanjut ya. Ya. Ya itu tadi. Enggak. Jadi bisa misalnya Anda dengan Mas Kaisang. Ya, itu sama Mas Kaisang. Ya, dengan pengalaman Pilpres kemarin gitu ya. Saya gitu cepet aja ngomongnya. Ya. Tapi emang dia ada potensi mau lah bos. kalau ini masalahnya posisinya iya atau enggak kan ya, karir ke depannya kan. Menurut lu gimana? Enggak, kalau menurut gue sih dia pengen karena lihat kakak-kakaknya lah. Oh bukan masalah si yang Ono. Yang kepalanya dong. Ya, si Mas. Ya yang mana nih? Yang jadi cagupnya dong. Ya. Mau dipasangin nama itu atau? So far ya, kalau kita membicarakan orang yang sama nih. Ya. Mantan rektor gue. Iya. Ya kan daripada gue ngomong Anies kan. Dengan gue ngomong mantan rektor gue kan. Kirain rektor nuklir. Reaktor nuklir. Aduh men.
Ini kocak banget ya. Iya. Cepet banget dag. Dag cuma habis itu kan bikin kita lupa. Ya, Kalau rektor. selama ini sih dia menolak. Minimal dia nggak ngomong iya dulu lah. beda itu. Anda tolong. Google. Ya kan lihat nanti situasinya gimana. Nanti kalau di MTP, Ya. saya menjelaskan lebih gamblang tuh. Oke, Misalnya oke. nih pertanyaannya, Ya. kenapa kartu Anies Baswedan harus diizinkan terbuka oleh rezim? Oke. Nah, itu cocoknya di MTP. Oke. Saksikan saya di MTP. Mempromosikan diri sendiri. Saiful, silakan. Ini udah ngerti ya, berarti bedanya dinasti politik sama politik dinasti. Dan Saiful nggak setuju dengan dinasti politik. Kecuali dalam bentuk coffee shop. Kecuali dalam bentuk coffee shop. Dia tetap kekeh dengan pendapatnya bahwa dia setuju dalam bentuk coffee shop. Iya. Nggak salah juga. Ya, Ya, tapi kalau menurut lu, boleh nggak sih sebenarnya menurut lu, Saiful, ketika ada orang yang menjabat, anaknya maju untuk ikut berkontestasi? Apa ya? Actually jangan, karena gini. Kapan ada regenerasinya? Kalau misalnya udah bapaknya maju terus anaknya maju walaupun delay 5 tahun kemudian ya, apa nggak ada bedanya dong dengan sebelumnya? Jadi ya memang harus benar-benar diambil dari pemimpin-pemimpin yang benar-benar masih fresh. Masih fresh. Iya. Kalau bukan- boleh sebut satu nama, siapa yang menurut Saiful nih yang cocok nih? Jakarta. Siapa? Habis itu Bekasi dah. Kan orang Bekasi. Kan Anies sudah tuh. Nah, terus Ihsanul Faruqi. Nah, itu kan masih fresh, Bang. Masih fresh, belum pernah terlibat. tahu gue. Siapa? Ihsanul Faruqi. Syafaruki. Heeh. Partai mana dia? Enggak, dia non partai. Oh, non partai. Iya. Ya, gue curiga dia agak aneh nih. Dia siapa? Dia apa? Backgroundnya apa? Saya merasa Basically tertantang sebagai pengamat kok gue politik. baru dengar. Pengamat politik. Dia tuh pengamat politik. Siapa namanya? Tar, kita cari. Siapa namanya? Coba boleh tulis. Itu om lo ya? Bukan. Coba boleh tulis. Men, gue nanya sama lo lah sambil Iya, nulis. sambil tulis. Misalnya, Eh, ada selebritis Aduh, punya acara. anjir. Kemudian dia ajak anaknya tampil di acaranya dia. Itu dinasti politik gak? Atau politik dinasti gak? Setelah karena dia pengen anaknya juga jadi ngetop seperti dia. Kalau gue tuh selalu melihat adalah dia punya kemampuan atau enggak. Enggak, tapi kalau menurut lo ada selebritis begitu di acaranya kemudian dia ngajak anaknya Nah, satu show dalam acara itu. Menurut lo boleh atau enggak? ya itu dinasti politik atau bukan? Dinasti politik atau enggak? Kayaknya dinasti deh. Dinasti politik. Karena dia ngajak anaknya, tapi kan yang milih kan pasti tim kreatif, yang setuju kan pasti TV-nya juga. Ya. Bukan mutlak karena gua ada artis, gue punya anak gua pasti otomatis. Ya. Kenapa maafin? Gol. Gini. Gimana? Kalau kesulitan, Tapi ketika Henry Satrio muncul ya? Ketemunya Ustadz malah Ihsanul Faruqi. Iya makanya salah lagi. Itu Henry Satrio kali yang dimaksud pun. Bukan. Ishanul. Aduh, siapa ya? Iksanuddin Nursi. Iya, Ihsanul Nursi. Iya. Ihsanul Nursi. Ihsanul Nursi baru ingat. Benar. Itu dia. Itu maksudnya kan? Iya. Kita Itu yang panggil dimaksud. kan? Nggak ada. Kalau itu paham kita. Kenal. Ihsanul Nursi tahu. Kenapa menurut anda dia cocok maju? Dia kan belum terafiliasi kemana-mana kan. Ya. Ya kan. Terus juga dia itu kalau ini siapapun pemimpin yang sebelum-sebelumnya dia kan ini ya konsisten untuk mengkritik. Wah, Hensa cocok nih. Mukidi dikritik, si Anies dikritik, siapapun dikritik. Jadi wah ini bisa nih, kayaknya dia maju nih. Soalnya dia belum terafiliasi kemana-mana ini. Jadi kalau belum terafiliasi kemana-mana alias masih steril. Nah berarti ini yang diinginin rakyatnya gitu. Wah, dia memunculkan nama yang sempat membuat kita berpikir ya. Ya ternyata salah orang. Ya jelas aja kita mikir. Siapa? Ya keluar Ustadz kata dia tadi. Iya karena saya sebagai pengamat sampai ada nama yang disebutkan kira-kira gue sebagai pengamat tuh aduh. Kok masa gue gak tahu? Masa gue sebagai pengamat tidak menemukan nama itu gitu. Dia siapa? Ya tadi balik ke tadi ya. Gue setuju kalau misalnya ada artis bawa anaknya. Selama syaratnya satu, anaknya berkompeten. Dan yang kedua, emang dari pihak TV-nya menyetujui dan menginginkan anak tersebut ada di program tersebut. Nah terus rakyat terus setuju. Sudah terpilih.
Untuk yang itu gue setuju, untuk yang Jakarta sih gue enggak ya. Bukan Jakarta. Mana? Yang sana, Yang nasional. Yang nasional. Nah. Aduh, gue tetap gue 02 gue. Ya bener kan itu 02. Iya benar 02. 02. Kosong. Gua berharap semoga episode selanjutnya cukup Saiful aja. Ya. Ya, yang lain mungkin bisa lebih ini ya, lebih mulus kayak tol Cipali ya. Ya. Mungkin karena pembicaraannya full. Ya. Saiful. Mungkin ada yang mau disampaikan Saiful tentang pesan-pesan buat masyarakat, anak muda tentang politik atau buat para pejabat mungkin boleh kritikannya buat para pejabat. Ya, kita boleh duluan nggak sambil dia ngomongan? Nggak kan nanti kamera kesini aja, nggak usah dari kita. Oke. Ya, oke. Dia kalau di samping dari samping ya men Nih, kayak buat seorang Mas. tokoh bangsa loh. Oh iya. Buat masyarakat ya, Ya. buat pemuda, buat rakyat ya. Buat permisa yang ada di rumah, kalau kalian mau terjun di politik, jangan lupa kalian harus mesti siapin banyak trik karena namanya poli itu banyak, trik itu ya trik. Jadi harus banyak trik. Jadi buat masyarakat yang ingin Saya boleh satu challenge ya. Kan biasanya kan kalau kita episode kan ada challenge ya. ya. Coba challenge lo kalau kaget kayak gimana Pul? Buset. Itu kan buat pejabat, kalau buat masyarakat ada pesan di masa sesulit ini. Itu ada lagunya tuh men. Di masa yang sesulit ini. Ya. Oh, tua banget kita ya. Ketahuan banget. Ya. Pesan-pesan masyarakat. Oh iya. Ya, pesan-pesan buat masyarakat ya. Udah kalian nggak perlu galau, nggak perlu resah. Kalian bisa menghibur diri. Kalian bisa menghibur diri kalian dengan main catur. Waduh. Terima kasih. Ya, saya ucapkan selamat ya buat talent coaching kita. Iya. Semoga episode selanjutnya tidak Saiful. Karena kalau Saiful kan ada kegiatan habis ini. Mau ke PRJ. Enggak, saya setuju kalau Saiful. Hah? Lu yang duduk sini tapi ya. Lu yang duduk sini ya. Bus. Saiful hari ini mau ke PRJ ngapain? Ini mau ada ini ya. Job. Ada ya biasa ada visit pameran ya. Pameran endorse. Oh. Dia endorse-nya banyak dia, Pak. Iya. Iya. Kebayang sih mukanya gitu. Terima kasih ya Pak Jokowi ya udah hadir ya sini ya. Terima kasih buat semuanya. Apa Pak? Itu Pak saya nggak ikut Pak. Ya kan maksudnya kan yang mirip Jokowi kan banyak. Masa? Gibran sama Kaisang. Oke, terima kasih semuanya ya sudah. Ya sudah nonton Kelas Politik. Kita tunggu di episode selanjutnya siapa lagi yang akan dihadapi oleh Henry Satria. Satrio. Hah? Satrio. Gue kan bukan orang Jawa. Kalau Jawa Henry Baja Satrio. hitam. Iya. Bagaimana? Baja hitam. Baja hitam. Boleh nggak usah dipotong nggak? Orang mau closing. Orang udah mau closing. Tiba-tiba dikasih jokes kan jadi saya mikir kan ya. Tolong. Tiba-tiba dia tipis. Satria Baja Hitam. Ya. Emang lucu banget Saiful ini. Sehat-sehat ya Saiful ya. Saya tetap mengkritik juga bersama teman-teman mutan lainnya di Tretan Muslim Universe ya. Iya kan ya. Amin. Kita akan lihat di episode selanjutnya siapa lagi yang akan dipertemukan oleh Henry Satrio. Hari ini menurut gua Henry Satrio dengan dipertemukan dengan. Tadi apa? Bukan dipertemukan oleh. Salah. Dipertemukan dengan. Oke, closing. Coba kamu yang closing. Kita sudahi dulu acara ini karena saya mau ada aktivitas berikutnya ya. Kalian punya pertanyaan, punya ini jawaban, tulis aja di bawah. Pemain. Kalau gitu kita tunggu di episode selanjutnya. Apakah Henry Satrio bisa mengajarkan masyarakat untuk lebih melek politik dan lebih setuju dinasti politik? Enggak ya. Ya oke kalau gitu. Thank you. Bye bye.